Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita masuk ke part 4 dari alur cerita film kisah perjalanan hidup Bruce Lee yang saat itu baru saja melarikan diri dari kawan mafia yang akan membunuhnya di Hong Kong dan pindah ke Amerika untuk memulai babak baru kehidupannya. Namun sebelum lebih lanjut menonton video ini, kami sarankan bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung untuk bisa melihat dulu part-part sebelumnya agar bisa mengikuti alur cerita kenapa Bruce Lee bisa sampai ke Amerika ini dan kisah saat pertemuannya dengan Master Ip Man yang membuatnya bisa mendalami seni bela diri Wing Chun. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah menempuh perjalanan menggunakan kapal laut dari Hong Kong, kini Bruce Lee dan Paman Sao sudah tiba di San Francisco, Amerika. Dari sini juga Bruce segera mengetahui bahwa selama ini mereka telah salah menilai Paman Sao yang mereka anggap sebagai seorang pebisnis sukses, yang mana kenyataannya ia melihat sendiri kehidupan yang dijalani pamannya ini sangatlah sederhana dan harus berjuang keras menghidupi keluarganya dengan bisnisnya yang tidak sebesar yang mereka duga. Paman Sao juga harus segera meninggalkan Bruce di hari itu karena dirinya harus segera pergi menemui istrinya yang sedang sakit dan dirawat di sebuah tempat yang berbeda. Bruce ditinggal sendirian di rumah ini dan bingung harus berbuat apa. Paman Sao hanya berpesan padanya bahwa sejak saat ini Bruce harus belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal ini menyadarkan Bruce yang selama ini dianggap anak manja oleh keluarganya. Dan keesokan harinya, Bruce mulai membiasakan diri sendirian di negara asing tersebut dan sesekali melihat jika saja ada peluang baginya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ia merasa harus segera dapat pekerjaan karena uang $100 Hong Kong pemberian ayahnya sangat tidak mungkin bisa dia andalkan. Ia juga paham kepergiannya ke Amerika ini sifatnya dadakan sehingga orang tuanya tidak sempat untuk menyimpan uang yang cukup baginya. Tidak lama setelah itu, Bruce melihat sebuah papan pengumuman di sekitar tempat tinggal mereka di daerah pecinan tersebut yang memberitahukan bahwa kantor ini adalah sebuah kantor penyalur tenaga kerja. Ia pun langsung datang ke sana dan menemui staf kantor agar bisa dicarikan pekerjaan. Ia tidak menolak di saat staf ini memberitahukan padanya bahwa saat ini mereka sedang membutuhkan tambahan orang sebagai petugas kebersihan. Bruce bahkan menantang dirinya untuk bekerja lebih keras agar bisa mendapatkan tambahan upah. Kontrak kerja ini akan membayarnya secara mingguan, dan tentu saja akan ada tambahan upah jika ia bisa bekerja lebih banyak dari target yang ditentukan. Dari sini, hari demi harinya ia jalani sebagai petugas kebersihan kota dengan memungut sampah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan terlihat juga satu momen saat ia ingin memanjakan dirinya sendiri dengan makan di restoran setempat, namun ia tidak bisa memakan makanan ini setelah mencium aroma badannya yang bau sampah. Ia pun segera membersihkan diri di toilet restoran tersebut agar tidak terlalu bau. Dan saat ia kembali untuk mencicipi makanannya, ia malah diusir karena penampilannya sangat berantakan dan basah kuyup setelah membersihkan diri tadi. Tidak diketahui berapa lama Bruce Lee menjalani hidupnya sebagai petugas kebersihan ini, yang pasti ia terlihat cukup puas dengan upah yang didapatkannya. Sebagian besar dari upah ini ia berikan kepada Paman Sao yang sesekali datang pulang ke rumah. Awalnya Paman Sao tidak mau menerima uang itu, namun Bruce bersikeras memberikan padanya dengan mengatakan anggap saja ia membayar uang sewa tempat tinggal dan membantu biaya pengobatan istri Paman Sao. Paman Sao juga ternyata tidak serta-merta melepasnya begitu saja tanpa arah dan tujuan yang jelas di Amerika ini. Suatu hari, Paman Sao diam-diam pergi ke kota Seattle untuk bertemu dengan seorang ibu dari warga Cina juga yang tampaknya sudah cukup berhasil mengelola restoran makanan Cina dan memiliki sejumlah karyawan. Ibu ini bernama Ruby. Paman Sao menceritakan maksud kedatangannya ke sana karena merasa kasihan melihat hidup Bruce Lee yang jika seperti itu saja, maka dapat dipastikan Bruce tidak akan betah dan akan sulit untuk bisa bertahan hidup. Paman Sao berniat memperkenalkan Bruce kepada Ruby dan meminta agar bisa menerimanya bekerja dan tinggal di restoran tersebut. Paman Sao juga menginginkan agar Ruby bisa mencarikannya sekolah sehingga ia dapat melanjutkan pendidikan SMA-nya yang sempat tertunda karena permasalahan di Hong Kong tadi. Rupanya Paman Sao selama ini tidak pernah menyentuh uang yang diberikan Bruce kepadanya. Ia tidak ingin Bruce merasa tersinggung sehingga ia menerima saja uang itu. Di sini Paman Sao menitipkan uang-uang tersebut kepada Ruby dengan maksud agar uang ini dikembalikan kepada Bruce dengan alasan sebagai upah kerjanya di restoran ini nanti. Paman Sao yang sudah kembali ke San Francisco lalu menyarankan Bruce agar segera berangkat ke Seattle untuk bertemu dengan ibu Ruby. Bruce sempat merasa kalau pamannya ini mengusirnya dari rumah itu. Namun setelah diberi penjelasan, akhirnya Bruce mengerti dan menuruti saran Paman Sao. Sebelum ia berangkat, Paman Sao juga memberikan liontin pemberian ibunya yang hampir tertinggal. Sebuah liontin yang sengaja diberikan ibunya sebagai pengingat bahwa ia telah berjanji untuk tidak berkelahi lagi dengan orang lain. Dan sesampainya di Seattle, setelah menemukan alamat restoran milik Ruby,
Karena masih terlalu pagi, Bruce hanya bertemu dengan dua orang karyawan yang mengatakan padanya bahwa Ibu Ruby sedang sibuk dan belum datang ke restoran. Mereka menyarankan Bruce untuk pergi saja karena mereka juga tidak sedang membutuhkan karyawan baru saat ini. Tetapi karena Bruce merasa kedatangannya ke sana berdasarkan saran Paman Shaw, sehingga ia akan kembali lagi keesokan harinya sampai ia bisa bertemu langsung dengan Ruby. Bruce lalu meninggalkan restoran itu tanpa tujuan, dan di jalan ia mau tak mau harus berkelahi dengan sekelompok orang yang akan membunuh seorang sopir taksi berkulit hitam. Awalnya Bruce tidak mau menolongnya karena supir taksi ini baru saja menipunya yang tadi sempat menjadi penumpangnya. Tetapi karena para orang rasis ini sudah kelewatan, Bruce akhirnya menolongnya. Supir taksi ini bernama Jesse, yang kemudian sangat menyesali perbuatannya karena sudah menipu Bruce. Dan ini adalah peristiwa pertemuan pertama mereka, yang mana keduanya lalu menjadi teman baik dan Jesse diketahui adalah orang pertama yang diangkat menjadi murid Bruce Lee nantinya. Malam itu Bruce Lee menumpang tidur di dalam taksi milik Jesse, dan keesokan harinya Bruce Lee akhirnya bisa bertemu dan bergabung bekerja di restoran milik Ruby. Hari demi hari Bruce Lee menjalani pekerjaannya di restoran ini. Ia bekerja serabutan dan terlihat sangat rajin yang membuat Ruby sangat kagum padanya. Begitu juga dengan Becky, seorang karyawati asal Taiwan yang terang-terangan menunjukkan sikapnya yang tertarik dan ingin dekat dengan Bruce Lee. Becky sangat perhatian dan cenderung bertingkah berlebihan yang membuat Bruce terkadang merasa tidak nyaman. Apalagi tingkah Becky ini rupanya membuat seorang chef andalan restoran itu merasa cemburu. Akibat rasa cemburunya ini rupanya membuat masalah pada restoran tersebut. Suatu harinya, banyak pelanggan yang mengeluh dengan makanan yang dihidangkan, dan ia menyalahkan ini semua akibat perbuatan Bruce dan Becky yang tidak bisa menjaga perasaannya saat ia ditegur oleh Ruby. Tidak mau berlama-lama berdebat tentang hal itu, Bruce Lee lalu memutuskan untuk berhenti bekerja di sana. Dan pada hari itu juga, saat ia menghadap Ruby di hari terakhirnya ini, Ruby memberikan sejumlah dokumen padanya yang sudah ia urus selama ini. Rupanya Ruby sudah mendaftarkan Bruce untuk masuk ke sekolah yang bernama Edison Technic School, yang mana sekolah ini sengaja ia pilih karena dirasa cocok bagi imigran seperti Bruce Lee yang baru saja tiba di Amerika. Bruce Lee menerima dengan baik dokumen pendaftaran sekolahnya itu dan lalu pamit pergi. Setelah tidak bekerja lagi di restoran tersebut, Bruce Lee dibantu oleh Jesse untuk mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang baru. Ia tinggal di sebuah kamar kos dan sambil sekolah. Ia menghabiskan waktunya bekerja sebagai buruh kasar pada sebuah tempat penampungan batu bara. Namun lagi-lagi Bruce Lee mendapat masalah di tempat kerjanya ini. Ia tidak disukai oleh sejumlah pekerja karena terlihat sangat rajin dan bekerja keras, sementara mereka hanya bekerja seadanya saja. Alhasil, saat di mana mereka menerima upah kerjanya, hanya Bruce Lee yang mendapat upah besar sementara mereka justru mendapatkan upah yang sangat kecil. Pengusaha batubara ini menjadikan Bruce sebagai contoh kepada mereka yang sempat protes karena hanya diberi upah yang lebih sedikit. Mereka menyalahkan Bruce sebagai biang kerok dari semua ini dan di hari itu mereka lalu sepakat untuk menyingkirkannya. 怎么了？你给我永远离开这儿！什么地方得罪你？打！ Dengan sangat mudah Bruce melumpuhkan sebagian pekerja ini yang membuat sebagiannya lagi takut untuk menyerangnya. Dan pada momen ini, Bruce merasa kasihan pada seorang pekerja yang bersedih karena tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk anak istrinya, sehingga Bruce pun membagikan sebagian pendapatannya pada orang tersebut. Merasa tidak nyaman dengan situasi di tempat kerjanya, hari itu Bruce Lee memutuskan untuk berhenti lagi. Dan karena ia baru saja menerima upah, Bruce lalu mentraktir Jesse makan siang di sebuah restoran Jepang. Di tempat ini mereka bertemu dengan Taki Kimura, seorang master karate sabuk hitam dan tiga yang sangat terkenal di kota Seattle kala itu, yang mana ia juga pemilik restoran masakan Jepang tersebut. Di halaman belakang restoran saat Taki Kimura kebetulan sedang mengajar beberapa muridnya, Bruce bermaksud untuk datang melihat-lihat. Namun Kimura sempat mengusirnya setelah mengetahui niat Bruce datang ke sana hanya untuk melihat-lihat dan tidak tertarik untuk mendaftar sama sekali.
Mereka sempat beradu argumen, dikala keduanya terlibat percakapan yang membuat Taki Kimura melontarkan nada ancaman dan menantang Bruce. Bruce menerima tantangan itu, namun dengan satu syarat. Ia ingin agar pertemuan mereka nanti sebaiknya diliput oleh media. Bruce sengaja mengatakan ini karena melihat latar belakang Kimura yang adalah karateka terbaik di Seattle kala itu dan namanya cukup terkenal. Tampaknya dalam adegan ini, Bruce sudah mulai mencari cara bagaimana membuat dirinya bisa dikenal oleh banyak orang sehingga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kungfu di Amerika. Setelah berhenti kerja sebagai buruh kasar, Bruce kini sibuk mengisi hari-harinya dengan mengantar surat kabar dan disambung bekerja sebagai seorang pengantar pizza di luar jam sekolahnya. Di malam hari juga ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar. Ibu Ruby juga sesekali datang menjenguknya di sekolah sekaligus ingin melihat perkembangannya. Suatu ketika, Bruce melihat lagi perguruan karate yang diasuh Taki Kimura ini sedang berlatih di halaman sekolah. Rupanya perguruan ini bekerja sama dengan sekolah tersebut untuk pelajaran ekstrakurikuler di bidang seni bela diri karate dan saat ini mereka sedang berlatih untuk persiapan tampil di sebuah acara. Melihat adanya momen yang baik ini, Bruce lalu mendaftarkan diri ikut dalam acara pagelaran budaya yang digelar oleh sekolah tersebut dalam rangka memeriahkan ulang tahun sekolahnya yang ke-70 tahun. Teman-teman sekelasnya sempat ragu pada apa yang akan ia tunjukkan di acara tersebut, sehingga di sini Bruce lalu sedikit mendemonstrasikan kungfunya kepada mereka. Mereka terkejut mengetahui kalau Bruce Lee ternyata sangat ahli dalam bela diri. Berita tentang pendaftaran diri Bruce Lee ini juga menjadi pembicaraan khusus antara Taki Kimura dan asistennya bernama Amada ini, karena baru tahun ini mereka kehadiran sebuah pertunjukan pagelaran seni bela diri selain karate. Keesokan harinya, Bruce sempat bersih tegang dengan Amada yang saat itu merasa terganggu melihat Bruce berada di dekat mereka yang baru saja akan latihan. Amada menghina bela diri Cina di hadapan Bruce dengan mengatakan bela diri Cina terlalu lembek dan gemulai, berbeda dengan karate yang praktis dan sangat bertenaga. Amada menawarkan, daripada hanya melihat-lihat mereka latihan, kenapa tidak sekalian saja mendaftar menjadi muridnya. Tetapi Bruce mengatakan sebaliknya, tidak sulit bagi saya untuk melatih para murid ini. Atau jika Anda berani bayar saya akan menjadi pelatih Anda. Yang seketika itu membuat Amada tidak terima dengan pernyataan arogan tersebut dan lantas menyerang Bruce Lee. Bruce sengaja tidak memukul Amada, namun Amada menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi kalah, sekaligus terkejut dengan kecepatan yang dimiliki Bruce Lee.